Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas pada komik chapter 175 dari novelnya. Ini bukan komik bergambar, jadi ini kira-kira yang akan tampilkan di chapter selanjutnya. Sebelum itu mohon bantuan like, komen, dan subscribe channel saya Mardi Supriyansah. Kita mulai ya. Di atas panggung poster asli, mendengarkan teriakan yang mengguncang bumi dan menyaksikan dukungan gila semua orang, Xie Tianyang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi iri. Anak ini, kemanapun dia pergi, semuanya adalah hal pribadi. Jika Anda berada di masa sulit, Anda harus dia adalah penguasa satu partai. Hahaha, bahkan di usia yang damai dan makmur, kebangkitan anak ini hanya masalah waktu. Long Jiu menyentuh jenggotnya. Salah satu matanya sedikit gemetar, penuh kekaguman. Orang tua saya tahu bahwa dia adalah orang yang menganggur. Tetapi setiap kali saya melihatnya, lelaki tua itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Saya benar-benar tidak tahu seberapa besar potensi yang dimiliki lelaki kecil ini. Semua orang mendengar ini dan melihat ke arah Zuo Fan. Seperti bintang yang memegang bulan, sikap raja, yang mengangguk setuju. Xiao Dan mendengar pujian semua orang untuk Zuo Fan dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat kepalanya dengan bangga, seolah menuangkan madu ke dalam hatinya. Suami ini benar-benar menemukan yang tepat, dan dia jauh lebih kuat dari pria sebelumnya. Pikiran yang sama muncul di hati Chu Qingcheng pada saat yang sama. Melihat sosok Zuo Fan yang disembah oleh semua orang, tubuh kurusnya tiba-tiba menjadi sangat kokoh, dan matanya langsung dipenuhi dengan kelembutan yang tak terbatas. Sebagai seorang wanita, bahkan Chu Qingcheng, dia berharap menemukan lengan yang kokoh untuk diandalkan. Namun, di sini ada Menara Huayu, tempat di mana wanita selalu menjadi tuannya. Sebagai pemilik utama Huayu Lao, dia secara alami memikul beban berat ini sejak dia masih kecil. Selain itu, di seluruh alam semesta ini, tidak banyak lengan yang bisa dia andalkan. Apalagi masih banyak orang pengkhianat yang tidak layak dipercayakannya. Suatu ketika, dia ingin menyandarkan tubuhnya yang lelah ke lengan kuat Huang Pu Qingyun. Sayangnya, pria ini memilih kepentingan keluarga dan mengkhianatinya. Tapi saat ini, Zuo Fan muncul. Pada awalnya, dia hanya menganggap bocah lelaki besar ini, Quan Qi, sebagai penghibur jiwanya. Tetapi sampai saat itu, dia menyadari bahwa hanya pria inilah pria yang paling dapat dia andalkan dan percayai. Sorakan untuk Zuo Fan di lapangan masih berlangsung satu demi satu, dan teriakan yang mengguncang langit, gendang telinga para alkemis yang masih membuat alkimia terkejut, dan bahkan api di tangan mereka bergetar. Xiaoya berada di panggung tampilan, melambaikan tangannya, berteriak. Berhenti berteriak, harap diam. Namun, tidak ada yang mendengar suaranya. Suara perempuannya yang tajam tenggelam dalam suara yang mengepul begitu dia mengucapkannya. Melihat ini, dia melompat dengan cemas ke atas panggung, tetapi tidak berhasil. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan Zuo Fan perlahan mengangkat tangannya, dan mata semua orang yang hadir berkumpul bersama. Segera setelah itu, tapi melihatnya meninju dengan keras, teriakan yang sepertinya meruntuhkan seluruh Huayu Tang sebelumnya, langsung menghilang. Seolah-olah saat ini, semua orang telah pergi. Di seluruh arena, hanya api di tangan alkemis yang menyala, dan tidak ada suara lagi. Semuanya, beri aku wajah, alkemis lain masih membuat alkimia, harap diam. Zuo Fan menggelengkan rambutnya, kata Yun dan Feng pelan. Mendengar ini, semua orang mengangguk dengan jelas, dan semua membuat gerakan diam. Melihat ini, Xiaoya hampir berteriak. Situ siapa ini? Permohonan Master Song ini terlalu kuat. Tianyang tidak bisa membantu tetapi menamparkan wajahnya dengan keras. Nenek, anak ini mulai berpura-pura menjadi kuat lagi. Di sisi timur meja VIP, raut wajah Huang Pu Qingyun menjadi semakin suram. Semakin tinggi reputasi Zuo Fan, semakin sulit bagi mereka untuk memulai dengannya, yang merupakan hasil yang tidak pernah ingin dia lihat. Namun, Zuo Fan memperoleh ketenaran karena alkimia. Untuk menurunkan reputasinya, dia hanya bisa dikalahkan di bidang alkimia. Dan untuk melakukan ini, semua orang di tempat kejadian hanya bisa mengandalkan Raja Obat Tangan Beracun. Namun, Raja Obat Tangan Beracun saat ini tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Melihat jauh, Raja Obat Tangan Beracun itu tidak lagi peduli dengan 371, dan mulai bergegas membuat alkimia. Perkembangan situasi saat ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Zuo Fan tidak hanya tidak kalah, tapi dia memenangkan putaran ketiga dan
Sebaliknya, itu dia, karena ini adalah alkimia kedua, dan kemajuannya jauh di belakang yang lain. Jadi dia harus segera menyusul. Namun, satu-satunya hal yang masih dalam rencananya adalah dengan kecepatan alkimia, dia akan segera bisa menyusul semua orang. Mengetahui hal ini juga, Zuo Fan menoleh, menunjukkan busur jahat di sudut mulutnya. Tiba-tiba ada getaran, dan Raja Obat Beracun itu tidak berani melihatnya, hanya membenamkan dirinya dalam alkimia. Panggilan. Tiba-tiba, nyala api berkedip, dan api di tangan Tao dan Yang padam, dan hanya pil dengan fluoresensi samar yang berputar di telapak tangannya. Tao dan Yang telah selesai menyempurnakan pil roh tingkat tinggi peringkat 5, dan dinominasikan untuk Raja Pil Final terakhir. Suara tajam Xiaoya terdengar. Zuo Fan mengangkat alisnya dan memandang Raja Obat Tangan Beracun sambil mencibir, "Hei, wanita tua itu telah melakukannya. Yan tua, bukankah kamu mengatakan bahwa putaran kompetisi pil ini akan menjadi yang pertama? Kali ini, bahkan tempat keduamu tidak bisa disimpan." Raja Pengobatan Tangan Beracun itu diam-diam marah di dalam hatinya, tapi dia tetap diam. Karena dia tahu bahwa pikiran Zuo Fan sedang mengganggu sinsingnya, sehingga dia tidak bisa berlatih pil. Jika dia menjawab, dia akan benar-benar dipukul. Jadi dia hanya bisa menahannya. Bahkan jika Zuo Fan mengejeknya tidak peduli seberapa banyak, dia tidak akan pernah kembali. Sekarang berbeda dengan sebelumnya, Zuo Fan memiliki banyak waktu untuk dihabiskan dengannya. Dia harus bertarung setiap menit, kalau tidak dia mungkin benar-benar tersingkir. Jika Anda tidak bisa mendapatkan akar bodi, Anda akan kehilangan muka. Mengetahui apa yang dia pikirkan, Zuo Fan tidak terburu-buru. Jika Anda menabrak seekor ular dan mengenai 7 inci, Anda tentu ingin menangkapnya. Tidak mungkin terlalu awal atau terlambat. Anda harus memukulnya ke neraka dengan satu pukulan, dan itu tidak akan pernah pulih. Oleh karena itu, gangguan awal Zuo Fan hanyalah bayangan. Sebelum waktunya memperbesar, dia akan memakannya secara perlahan seperti katak di air hangat. Pil roh tingkat tinggi tingkat kelima. Pemurnian selesai. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Yan Fu mengangkat pil di tangannya dan dengan senang hati menunjukkannya kepada semua orang. Kelopak mata Zuo Fan bergetar dan dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Senior Yan, kamu benar-benar mengajar murid yang baik, biru lebih baik daripada biru. Tapi kali ini, kursi lain di final telah ditempati. Mendengar ini, Raja Obat Tangan Beracun itu masih tidak menjawab. Tapi dia menoleh dan menatap posisi muridnya yang berharga. Yan Fu, masih bangga, dengan kepala dan dadanya yang tinggi, tiba-tiba merasakan tatapan dingin menembaki dia, menoleh dan melihat bahwa itu adalah tuannya sendiri. Dia bergidik ketakutan, dan dengan cepat menundukkan kepalanya, dan seluruh tubuhnya berkeringat deras. Dia tiba-tiba menemukan sekarang bahwa dia telah melakukan satu hal yang salah dan berkompetisi di panggung yang sama dengan masternya. Master belum menyelesaikan latihannya. Bagaimana muridnya bisa menyelesaikan latihannya terlebih dahulu? Bukankah ini kejahatan merampok guru dari pusat perhatian dan tidak mematuhinya? Dia menyesal sekarang karena ususnya berwarna hijau. Tetapi tidak mungkin, kesalahan besar telah dibuat. Raja Pil Beracun tidak punya waktu untuk peduli dengan murid bodohnya. Jadi dia buru-buru melanjutkan memperbaiki pil di tangannya. Berteriak, Anda pantas menjadi Raja Obat Tangan Beracun. Dan Anda bisa tenang. Zuo Fan menyentuh hidungnya, melihat dalam-dalam pada Yan Song, dan terkekeh. Hehehe. Aku mengaguminya. Yan tua benar-benar baik hati. Murid pemberontak seperti itu bisa menahannya. Tapi sayangnya, kamu masih dalam permainan. Sekarang, Raja Obat Tangan Beracun itu mendengus dingin dan mengabaikannya, tahu bahwa ini adalah rencana lain untuk mengganggu pikirannya. Jika Anda benar-benar memperhatikannya, itu akan benar-benar jatuh cinta pada Anda. Terlepas dari apakah dia benar-benar bisa mendengarkannya, Zuo Fan berkata entah dari mana. Kamu tahu, aku sebenarnya menggunakan trik itu di awal, dan aku gagal. Telinganya bergerak, meskipun tangannya buruk. Yao Wangming tahu bahwa ini adalah rencana untuk mengganggu Zuo Fan. Tapi ketika dia mendengar topik alkimia dan sihir yang menentang surga, sebagai seorang alkemis, dia mau tidak mau menusuk telinganya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan lengkungan yang aneh. Zuo Fan melanjutkan. Alasan mengapa trik ini gagal adalah karena apinya terlalu lemah. Namun, saya sudah sepenuhnya memahami ini sebelum saya bertindak. Berpikir bahwa itu akan berhasil, itu hanya percobaan. Dengan kata lain,
Aku gagal berlatih dengan sengaja, dan itu tidak berlebihan. Murid-murid itu tidak bisa menahan diri untuk menyusut, dan hati Raja Obat Tangan Beracun itu bergerak. Dengan gerakan ini, apinya bergetar. Jadi dia buru-buru menenangkan diri dan terus berlatih alkimia, tapi telinganya masih tegak tanpa disadari. Setelah itu, saya sangat kecewa, dan saya hanya pura-pura menunjukkannya kepada Anda, sehingga simpati yang diungkapkan oleh orang-orang yang hadir juga merupakan suasana yang sengaja saya ciptakan. Tujuannya untuk melonggarkan kewaspadaan Anda. Sebaliknya jika saya bersin, tidak peduli seberapa akurat bersin saya, Anda dapat dengan mudah menghentikan Raja Obat Beracun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan tangan api dari Raja Obat Beracun itu bergetar, akhirnya menoleh dan berkata. Jadi setelah lelaki tua itu benar-benar merilekskan kewaspadaannya, dan pada saat-saat kritis Cheng dan, ketika lelaki tua itu dalam kegembiraan dan Cheng, dia sedikit mempermalukan lelaki tua itu. Wah, rencana yang benar-benar bagus. Aku takut kamu tidak ada dalam hantu itu sama sekali. Ini di bawah 7. Hehehe. Di mana Yan Lao terlalu banyak? Zuo Fan melambaikan tangannya dan terkekeh. Tapi yang disebut strateginya adalah memanfaatkan semua hal yang tersedia. Yan Tua berkata pada saat itu bahwa orang-orang berikut tidak dapat menyelamatkan hidup saya, dan akan sia-sia untuk membangkitkan mereka. Ya, Anda benar. Namun, meskipun mereka tidak dapat menyelamatkan hidup saya, mereka dapat menipu saya, orang tuamu. Jika bukan karena suasana sedih itu, kamu tidak akan bisa merasakan bahwa aku putus asa secepat itu, jadi lepaskan kewaspadaanmu terhadapku. Tinju kosong itu tiba-tiba menegang, Raja Obat Tangan Beracun itu menggertakkan giginya dengan keras, membenci diri sendiri karena sudah tua, dan dipermainkan oleh setan kecil di sela-sela tepuk tangan. Hehehe, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Melihat pikirannya, Zuo Fan terkekeh dan melanjutkan. Bagaimanapun juga, kamu terbiasa dengan racun dan konspirasi dan trik. Bukan karena kamu pandai dalam hal itu. Jika kamu kalah, itu tidak akan menjadi masalah besar. Jika kamu berdiri sekarang kata-kata di depanku adalah hantu 7 kata, mungkin aku tidak bisa berbohong padanya. Tidak peduli apa, orang tua itu telah melakukan jungkir balik besar kali ini. Tapi jangan terlalu senang, orang tua berikutnya aku tidak akan pernah dibodohi olehmu lagi. Raja Obat Beracun tidak bisa menahan giginya. Dengan getir, alis sedikit tantangan, Zuo yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, maaf, meskipun perasaan lama yang sangat tidak sopan, tapi saya menyesal memberitahu Anda bahwa Anda dibodohi lagi tidak kuat, Raja Obat Beracun tidak jelas. Tetapi pada saat ini, suara Liu Yizhen terdengar, dan kemudian suara 2 orang lagi terdengar. Dalam waktu yang singkat ini, 3 orang lagi terpilih untuk final raja dan terakhir. Meskipun alkimia Anda memang sangat cepat, tetapi Anda mendengarkan saya berbicara tentang banyak omong kosong. Bahkan jika suasana hati Anda tidak terganggu, alkimia tidak gagal, tetapi itu telah memperlambat proses alkimia Anda. Senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Zuo Fanyin tertawa, dan berkata dengan ringan, ya, tujuan sebenarnya Lao Su bukan hanya untuk mengganggu suasana hatimu, tapi untuk membuatmu terlambat untuk membuat ramuan dan mengusirmu, orang tua. Mau tidak mau terkejut, melihat bahwa semakin banyak orang di sekitarnya yang akan sukses dalam alkimia, hati Raja Obat Beracun menegang, dan itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa takut. Pemuda ini benar-benar menakutkan. Dari awal ronde ketiga, bahkan mungkin lebih awal, dia meletakkan set serial yang begitu kejam, menunggu dirinya untuk mengebor. Hal yang paling dibenci adalah dia menang 2 kali berturut-turut. Melihat bahan obat setengah halus di tangannya, wajah Raja Obat Tangan Beracun itu tidak pasti. Dia telah menjelajahi daratan selama bertahun-tahun, dan untuk pertama kalinya dia bertemu lawan yang menakutkan seperti Zuo Fan.